Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiano Adirawan dari PJJ S1 Akuntansi Universitas Cyber Asia. Dalam hal ini akan melakukan presentasi terkait mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Dengan judul yang saya ambil adalah pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam perspektif ekonomi syariah. Studi yang saya ambil pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index dan Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019 hingga 2024. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana penelitian saya dan membuka ruang diskusi yang konstruktif. Latar belakang dari pengambilan judul ini yang pertama adalah di era bisnis yang modern ini, tujuan utama perusahaan tidak lagi hanya sebatas memaksimalkan keuntungan finansial bagi para pemegang saham semata. Tuntutan dari berbagai pihak seperti konsumen masyarakat, regulator, dan investor telah mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan peran perusahaan dalam masyarakat secara lebih luas. Inilah mengapa konsep corporate social responsibility atau lebih kita kenal sebagai CSR, tanggung jawab sosial bagi perusahaan, muncul sebagai respon terhadap tuntutan tersebut. CSR mencerminkan komitmen perusahaan untuk memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang dan jangka panjang demi kesejahteraan pemangku kepentingan sekarang dan mendatang. Bahkan CSR diusulkan sebagai salah satu filosofi manajemen di mana perusahaan secara aktif mengelola eksternalitas operasionalnya untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif pada pemangku kepentingan, masyarakat, dan lingkungan. Model klasik CSR memperkenalkan kerangka piramida dengan 4 tanggung jawab utama: ekonomi, legal, etis, dan filantropis. Keseluruhan dimensi ini dikenal sebagai triple bottom line: profit, people, and planet. Selanjutnya, rumusan masalah. Di Indonesia sendiri, komitmen perusahaan terhadap CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan ini tercantum pada regulasi seperti pada pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Maaf, ini masih tentang latar belakang. Bahkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 menegaskan bahwa setiap perseroan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi CSR tidak hanya memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi lingkungan sekitar, tapi juga dapat meningkatkan citra positif perusahaan dan mensejahterakan masyarakat. Jadi CSR ini berkaitan erat dengan keberlanjutan kegiatan ekonomi, sustainable economic activity, dan yang penting untuk memenuhi regulasi sebagai investasi sosial, strategi bisnis, dan memperoleh license to operate dan bagian dari risk management. Community relation, pengembangan kesepahaman community service, pelayanan masyarakat, dan community empowering, pemberian akses untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk lebih mandiri. Yang saya ambil adalah terkhusus pada CSR dalam konsep syariah atau konsep Islam dalam landscape bisnis modern dan perkembangan pasar model syariah. Jadi CSR ini tidak hanya dianggap sebagai bagian dari etika bisnis, tetapi juga sebagai komponen strategis dalam membangun reputasi dan meningkatkan kepercayaan investor.
Ya, secara konseptual gagasan CSR ini mengharuskan perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada single bottom line atau hanya keuangan saja, tetapi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu triple bottom line, profit, people, planet, yang juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Ini yang mengarahkan pada konsep ICSR atau Islamic Corporate Social Responsibility, yang merujuk pada tanggung jawab sosial perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Jadi dalam Islam, CSR terintegrasi dalam ajaran yang menekankan hubungan manusia dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dengan manusia atau sesama, dan manusia dengan alam. Jadi prinsip-prinsip seperti ini maslahah untuk kemaslahatan umum, amanah, kepercayaan, keadilan, dan hisbah pengawasan sosial menjadi landasannya lebih mendalam bagi CSR. Penerapan CSR sesuai dengan prinsip syariat diyakini tidak hanya membawa manfaat sosial, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, termasuk pada sisi kinerja keuangan. Penelitian dan relevansi CSR ini dapat menjadi meningkatkan citra untuk memperkuat brand, mengembangkan kerjasama, diferensiasi, inovasi, akses investasi, dan meningkatkan harga saham. Namun terdapat inkonsistensi dalam hasil penelitian yang menghubungkan antara CSR dengan kinerja keuangan. Inilah mengapa saya mengambil topik CSR dalam konteks syariah atau Islam pada periode 2019 hingga 2024, dengan khusus pada perusahaan-perusahaan yang tercantum pada Jakarta Islamic Index dan ISSI. Baik, selanjutnya pada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini merujuk pada pertanyaan apakah ungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau PPV pada perusahaan di ISSI dan JEI pada perspektif ekonomi Islam tahun 2019 hingga 2024. Pertanyaan ini penting untuk melihat bagaimana transparansi perusahaan dalam praktik CSR yang sejalan dengan prinsip syariah tercermin dalam efisiensi penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Oke, baik, selanjutnya batasan masalahnya. Penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia, dan JEI, Jakarta Islamic Index. Jadi pemilihan indeks ini sangat relevan karena perusahaan di dalamnya diasumsikan telah memenuhi kriteria syariah, baik dalam kegiatan usaha maupun pada struktur keuangannya. Yang kedua, periode penelitian. Data yang kami gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan pada periode 2019 hingga 2024. Jadi periode ini saya ambil untuk menangkap dinamika ekonomi yang cukup signifikan untuk dipelajari karena terkait dengan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang bermula dari 2019 dan pasca pandemi COVID-19 yang berpotensi mempengaruhi praktik CSR dan kinerja keuangan perusahaan. Variabel yang dipakai, variabel independen, pengungkapan corporate social responsibility atau CSR tersebut yang diukur menggunakan indeks pengungkapan CSR yang didasarkan pada pedoman Global Reporting Initiative atau GRI yang akan disesuaikan dengan prinsip syariah. Ini penting untuk memastikan pengukuran CSR sesuai dengan konteks Islam. Variabel dependent, kinerja keuangan perusahaan yang diukur sebatas dengan PBV
yang kita batasi pada rasio ini untuk menjadi indikator utama efisiensi aset dan profitabilitas keuangan dari perusahaan. Perspektif analisis akan dilakukan secara eksklusif dalam kerangka perspektif ekonomi Islam. Ini berarti saya akan mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam menginterpretasikan hubungan antara bisnis, tanggung jawab sosial, dan kinerja keuangan. Sedikit berbeda dengan penelitian umum yang kurang mempertimbangkan aspek ekonomi syariah. Tujuan penelitian sejalan dengan rumusan masalah dan batasan masalah yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yakni tujuannya untuk mengetahui pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproyeksikan dengan PBV atau yang menjadi indikator utama sebagai nilai perusahaan yang terdaftar pada JI dan ESSI dalam konsep ekonomi Islam. Tujuan ini akan memberikan bukti empiris apakah semakin transparan dan komprehensifnya perusahaan yang menggunakan sistem ekonomi syariah mengungkapkan aktivitas CSR mereka akan semakin baik pula efisiensi aset mereka dalam menghasilkan laba. Jadi tujuannya juga menguji apakah pengungkapan CSR yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah memberikan dampak positif terhadap pengambilan investasi bagi para pemegang saham atau ekuitas yang menjadi salah satu pertimbangan krusial bagi investor syariah. Jadi secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara praktik bisnis berbasis syariah, jadi perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan ekonomi syariah dan dengan tanggung jawab sosial dan performa keuangan perusahaan tersebut. Manfaat penelitian yang pertama adalah, jadi penelitian ini diharapkan untuk memberikan berbagai manfaat baik secara akademis, praktis maupun regulatif. Jadi manfaat untuk secara teoritis adalah memberikan literatur dan wawasan akademik, jadi memperkaya literatur di bidang akuntansi, keuangan dan ekonomi Islam, khususnya terkait dengan CSR dan kinerja keuangan pada perusahaan dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi sebagai bahan diskusi dan pengembangan teori, jadi hasil penelitian yang nantinya saya buat akan diharapkan dapat memicu diskusi yang lebih lanjut dan lebih mendalam dalam pengembangan teori mengenai akuntabilitas dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks syariah, dan serta bagaimana nilai-nilai Islam mempengaruhi praktik bisnis modern. Lalu memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep CSR. Jadi penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan kerangka konseptual lebih jelas tentang bagaimana CSR dapat diimplementasikan dan diukur agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Secara praktis, ini memberikan pemahaman lebih baik tentang pentingnya pengungkapan CSR dan dampaknya terhadap kinerja keuangan bagi perusahaan dalam perspektif Islam. Ini akan mendorong perusahaan akan lebih proaktif menjalankan dan melakukan pengungkapan terhadap CSR yang telah mereka lakukan, menjadi masukan dalam perumusan strategi bisnis dan kebijakan CSR yang lebih efektif, dan mungkin pengungkapan CSR depan bagi perusahaan dan selaras dengan ekonomi Islam dan harapan dari pemangku kepentingan dari perusahaan tersebut. Dengan demikian perusahaan dapat mengintegrasikan CSR dan mengungkapkannya sebagai bagian dari integral dari strategi bisnis mereka. Dan juga manfaat dari penelitian ini membantu perusahaan dalam meningkatkan praktik keberlanjutan dalam akuntabilitas sosial mereka yang pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi dan nilai jangka panjang dari perusahaan yang menerapkan CSR tersebut. Bagi investor, ini akan menjadi referensi bagi investor, khususnya di investor syariah, dalam mempertimbangkan aspek
CSR dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang melakukan menjalankan perusahaannya sesuai dengan prinsip syariah. Jadi investor dapat memiliki gambaran yang lebih komprehensif mengenai perusahaan yang akan mereka danai. Jadi membantu investor untuk menilai perusahaan yang tidak hanya dari aspek finansial tentunya, karena tapi juga komitmen sosial dan juga pada lingkungan yang berbasis syariah atau ekonomi Islam. Jadi hal ini mendukung investasi yang lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Untuk lembaga-lembaga yang meregulasi dari perusahaan-perusahaan yang menjalankan CSR, jadi salah satunya adalah OJK, memberikan masukan bagi OJK dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan dan pedoman pengungkapan CSR yang lebih komprehensif, khususnya bagi perusahaan syariah. Ini dapat membantu menciptakan standar yang lebih jelas untuk pelaporan CSR di sektor syariah. Yang kedua adalah mendukung pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia yang lebih holistik dan berkelanjutan. Dia sejalan dengan visi Indonesia yang menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini tentu jenis data yang saya pakai adalah kuantitatif sesuai yang setelah saya melakukan sebelumnya, karena data yang saya ambil adalah laporan keuangan. Data sebenarnya dari laporan keuangan yang bisa saya akses melalui salah satunya adalah idx.go.id dan laporan berkelanjutan dari masing-masing perusahaan yang bisa saya akses manual melalui website masing-masing perusahaan. Penelitian kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan mengukur hubungan antara variabel menggunakan data numerik dan analisis statistik. Jadi pendekatan ini memungkinkan saya untuk menganalisis data dalam jumlah cukup besar dan mengeneralisasi temuan ke populasi yang lebih luas. Dan bertujuan untuk mengetahui bahwa ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam kasus ini adalah pengungkapan CSR dengan kinerja keuangan perusahaan. Jadi pendekatan ini membantu saya mengidentifikasi apakah ada pengaruh kausal dari pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan syariah. Metode yang saya pakai juga populasi sampel. Jadi populasi yang saya ambil adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JI) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (SII) dalam periode 2019 hingga 2024. Jadi ISIC sendiri adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BI yang konstituennya adalah seluruh saham syariah yang masuk dalam daftar efek syariah OJK. Sedangkan JI adalah indeks saham syariah pertama di Indonesia yang terdiri dari 30 saham syariah yang paling liquid. Jadi populasi ini pemilihan populasi ini didasarkan pada fokus penelitian yang sebelumnya saya sampaikan adalah perusahaan yang menjalankan ekonomi syariah. Sampel penelitian yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Metode ini memungkinkan saya untuk memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Jadi tentunya tidak semua yang saya ambil dari ISI dan JII. Ini beberapa sampel yang akan mewakili perusahaan-perusahaan syariah untuk saya melakukan penelitian dan menjadi yang dapat mewakili seluruh seluruh perusahaan yang melakukan atau menjalankan ekonomi syariah yang ada dalam ISI dan JII. Tentunya perusahaan-perusahaan yang memiliki dan mempublikasikan laporan tahunan
serta laporan keberlanjutan yang lengkap selama periode penelitian yaitu 2019 hingga 2024. Dan kelengkapan laporan ini menjadi krusial untuk ekstraksi data yang saya perlukan dalam pengungkapan CSR dan kinerja keuangan. Jenis dan sumber data. Jadi jenis dan sumber data yang saya gunakan adalah data sekunder, yaitu data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan berbeda, yaitu mungkin dari idx.co.id untuk tujuan yang berbeda namun relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Jadi sumber data utama penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang dipublikasikan secara resmi. Jadi laporan ini dapat diakses melalui situs resmi perusahaan masing-masing serta situs resmi Bursa Efek Indonesia yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Variabel independen pengungkapan dari CSR itu sendiri dan yang dihitung berdasarkan pedoman Global Reporting Initiative GRI yang merupakan standar internasional untuk pelaporan keberlanjutan, namun akan disesuaikan dengan konteks dan prinsip ekonomi Islam. Variabel independen adalah kinerja keuangan perusahaan yang kita dapat dari laporan tahunan yang saya sampaikan sebelumnya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi melibatkan pengumpulan data yang relevan dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang telah menjadi sampel penelitian saya. Jadi proses ini mencakup identifikasi, ekstraksi, dan penyatapan data, pengungkapan CSR, dan data keuangan yang diperlukan dalam perhitungan kinerja perusahaan. Metode analisis data menggunakan teknik regresi linear berganda. Tentunya saya dengan bantuan software seperti SPSS, Excel, dan software-software lain yang akan relevan dengan penelitian saya. Lalu prosedur penelitian yang saya pakai adalah mengidentifikasi populasi serta sampel dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang saya butuhkan tadi, laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, melakukan analisis terhadap penerapan CSR. Melakukan analisis terhadap CSR menggunakan GRI standar atau Global Reporting Initiative. Lalu yang ketiga adalah menghitung PPV dan melakukan regresi linear serta uji asumsi. Lalu selanjutnya teknik analisis data yang saya terapkan adalah uji normalitas dan multikolinearitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi serta regresi linear berganda sesuai dengan yang sebelumnya saya sampaikan, dan uji T dan R kuadrat. Jadi desain penelitian ini menjelaskan kausan antara CSR, hubungan CSR dengan nilai perusahaan dengan variabel independen CSR yang dihitung dengan skor pengumuman GRI yang sebelumnya saya sampaikan, Global Reporting Initiative, dan variabel independen nilai perusahaan dari PBV harga saham dibagi dengan nilai buku perusahaan. Lokasi dan penelitian saya melakukannya secara daring, pengumpulan datanya dari website BI, idx.co.id, dan situs perusahaan terkait dengan laporan keberlanjutan dari perusahaan tersebut periode di tahun 2019 hingga 2024. Baik, sekian, terima kasih. Jadi demikian presentasi proposal yang penelitian yang saya ajukan mengenai pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam perspektif ekonomi syariah. Saya berharap presentasi ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap rencana penelitian saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.